Izin bertanya Ustaz, lebih baik salat tahajud 7 rakaat atau 11 rakaat Ustaz? Dan bila mengerjakan salat 4-4-3, apakah ada tahiyat awal di 4 rakaat tersebut? Mohon penjelasannya. Teman-teman sekalian, Nabi SAW pernah tunaikan baik yang 7 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Nah dari sini Anda mesti melihat keutamaan yang dimaksudkan dari berbagai banyaknya rakaat ini bergantung pada keadaan kita dan kemampuan dalam menunaikannya. Kadang-kadang kita mampu 11 rakaat. Bahkan Nabi pernah 13 rakaat. Kan pernah. Abu Dawud nomor hadis 1367. Ketika dengan Ibnu Abbas di rumah Sayyidah Maimunah, pernah beliau 13 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Pernah. Ya, kemudian beliau 11 rakaat ketika di rumah Sayyidah Aisyah. Bahkan disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2012, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, kemudian kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana bagusnya bacaan Nabi dan panjangnya beliau. Ya yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Beliau salat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Jadi berapa rakaat semuanya? 11 rakaat. 4, 4, 3. Pernah lagi ditunaikan di tempat yang lain dengan 2, 2, 2, 2, kemudian 1, gitu kan? Ada 11 rakaat. Jadi bisa 2, 2, bisa 4, 4, kemudian 3. Dalam keadaan tertentu pernah 7. Pernah 7 rakaat, gitu kan? Nah, kapan keadaan itu bisa ditunaikan? Ternyata bergantung kondisi-kondisi pribadi kita. Di kadang Nabi tunaikan 7 rakaat karena memang kesempatannya dan kondisi fisik beliau memungkinkan hanya 7 rakaat. Ya pernah 11 rakaat di tempat lain, kemudian 13 rakaat. Diambil oleh kita dilihat kapan Nabi menunaikan 7 rakaat, kapan 11 rakaat, kapan 13 rakaat. Di antara kesimpulannya adalah bergantung pada kondisi keadaan kita, sesanggup apa kita bisa mengerjakan itu semua. Jadi kalau Anda misalnya terlampau lelah, kan? Kadar kekhusyuannya cukup di 7 rakaat, jangan paksakan 11 rakaat. Begitu 9 rakaat sujud, khusyuk. Gitu kan, Masya Allah. Saking khusyuknya gak bangun-bangun, dibangunkan pas subuh Pak, tidur rupanya gitu kan. Nah, jadi hal-hal demikian mesti disesuaikan dengan keadaannya. Apakah kemudian yang 4-4 rakaat itu, 4-4-3, di 4-nya masih ada tahiyat? Kalau kita lihat, di dalam riwayat-riwayatnya tidak menunjukkan, tidak langsung memberikan isyarat, apakah ada tahiyat atau tidak. Disinilah kemudian terbuka peluang ijtihad. Ada sebagian ulama mengatakan, tidak perlu menggunakan tahiyat. Dilangsung saja karena kalimatnya arba'an, 4 rakaat. Tidak disebutkan tahiyat di situ. Karena tidak disebutkan tahiyatnya, tidak spesifik, maka tidak perlu menggunakan tahiyat. Sekaligus untuk membedakan antara salat dimaksud dengan salat-salat fardu yang lainnya yang menggunakan tahiyat. Maka yang berpemahaman demikian karena luas pemaknaannya, dia menunaikan 4 rakaat tanpa menggunakan tahiyat ula di situ. Di begitu salat yang kedua, rakaat kedua, bangkit kemudian ketiga, dan teruskan yang keempat lalu salam. Jadi 4 rakaat dengan 1 salam, 4 rakaat dengan 1 salam. Ada yang kemudian menyampaikan lagi, justru disebutkan di sini umum arba'an, 4 rakaat, tidak disebutkan dengan tahiyat karena memang sudah jelas setiap salat yang lebih daripada 2 rakaat pasti ada tahiyatnya. Contohnya maghrib 3 rakaat. Begitu 3 rakaat bukankah ada tahiyat ula? Kan 2 rakaat tahiyat. 3 rakaat tahiyat akhir. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ketika ditunaikan 4 rakaat ada tahiyatnya. Makanya ketika disebutkan salat yang 4 rakaat tidak disebutkan lagi tahiyatnya karena umumnya sifat salat yang 4 rakaat atau 3 rakaat atau lebih daripada 2 rakaat itu ada tahiyat ulanya. Maka yang berpemahaman demikian mereka kemudian memberikan jeda di rakaat yang kedua untuk menunaikan tahiyat ula. Mana di antara dua ini yang benar? Di duanya dalam ilmu tarjih memiliki kekuatan dalil yang sama, seimbang. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan secara spesifik, artinya terbuka peluang untuk berijtihad. Silahkan, bagi yang Anda ingin menunaikan tahiyat ulanya boleh, bagi yang tidak juga tidak ada masalah. Yang salah, belum tentu salah, karena hukumnya pun sunnah. Awas, jangan salah menyimpulkan. Ya, kalau orang belum bisa tahajud, karena keadaan tertentu, dia tidak berdosa, belum tentu salah tahajud. Tapi teman-teman sekalian terkait dengan waktu ini, yang pertama ada ketentuan umum menunjukkan isyarat kepada kita mana yang paling mudah untuk kita tunaikan senyamannya kita ya, karena ada seseorang yang belum mampu bangun di akhir-akhir waktu, ada seseorang misalnya yang bisa terbangunnya di awal-awal waktu karena kegiatan-kegiatan tertentu, atau tidur lebih awal tiba-tiba bangunnya lebih awal lagi ya. Ada orang kebiasaan kalau bangun di akhir waktu tiba-tiba suka tidur lagi kemudian bablas sholat subuhnya misalnya gitu kan. Dalam keadaan demikian lihat kondisinya. Jika antum sudah terbiasa misalnya atau baru menyesuaikan bangun-bangun di awal waktu, maka waktu itu yang sesuai dengan Anda. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, sudah nyaman dengan tahajud, sudah mulai membiasakan meningkatkan ibadah malam, maka yang terbaik jika Anda bisa lakukan di akhir-akhir waktunya. Ya, sepertiga akhir malam.
Ya, kenapa ini penting untuk bisa diprioritaskan? Ya, pertama, karena waktu-waktu itu banyak sekali waktu-waktu afdaliyat. Ya, di mana banyak karunia Allah diturunkan. Ya, bisa rahmat Allah, bisa kemudian ampunan Allah, bahkan turun langsung di sini ada ayat Quran langsung di Quran surah 51 dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Ya, di situ Allah menggambarkan ya subhanahu wa ta'ala bahwa ada kebiasaan orang-orang yang akan mendapatkan hadiah taman surga di akhirat nanti. Taman surga. Biasanya setiap ada kalimat taman itu indah. Taman mini indah tidak? Halo? Baik, Taman Impian Jaya Ancol indah tidak? Indah gitu kan? Taman, setiap taman itu pasti indah. Nggak ada taman yang tidak indah, kan? Nah, ada orang yang mendapatkan hadiah taman surga. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sebagian orang-orang takwa akan tinggal di taman-taman surga. Al-khidhina ma atahum rabbuhum. Bahkan saking indahnya taman ini, mereka akan mendapatkan jawaban-jawaban karunia, rizki-rizki di taman surga ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa perantara. Ya innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa mereka ini? Mereka ini saat di dunia orang-orang yang ihsan. Apa amalan orang ihsan ini? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka ini sedikit tidurnya, banyak menghidupkan malam. Kemudian ayat 18-nya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar menjelang kepada fajar, yang saya terangkan tadi malam, sekitar 15 menit sebelum fajar, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan perhatikan, ketika Allah menggabungkan antara waktu tahajud dengan waktu istighfar, digabungkannya menjelang kepada fajar. Silakan perhatikan. Pertama nyebutkan tahajud. Setelah tahajud disebutkan sunnahnya istighfar sebelum fajar. Sebelum fajar. Ketika disebutkan istighfar sebelum fajar, nyambung dengan tahajud, ini menunjukkan bahwa waktu-waktu yang dimaksudkan adalah waktu akhir-akhir di malam. Menjelang kepada fajar, dekat ke waktu sahar. Ya, kalaulah kemudian disebutkan di awal-awal waktu, tentunya tidak akan muncul kalimat sahar di sini. Akan dipisahkan amalannya. Tapi ketika amalan ini disambungkan ingin menunjukkan pesan bahwa orang yang tahajud jadi akhir waktu, maka lebih dekat mendapatkan kemuliaan di akhir-akhir waktu sebelum fajar, di waktu sahar yang bisa digunakan untuk kesempatan istighfar, banyak berdoa, memohon rahmat dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik, jadi dari sini, kalau Anda bisa tunaikan di akhir-akhir waktu, sepertiga malam, itu lebih baik, karena bisa langsung disambung kepada istighfar di waktu sahar, dan bisa langsung kemudian menunaikan waktu subuh, karena lebih dekat ke waktunya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, Ustaz, bagaimana maka beda pahala dengan orang bangun tidur langsung sholat tahajud? Kalau yang seperti ini nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi orang bangun tidur itu diam dulu, gitu kan? Kemudian setelah itu dia setelah sadar wudu dulu, kan? Setelah wudu baru tahajud. Nggak ada orang bangun tidur langsung tahajud, gitu kan? Baik, mungkin yang dimaksudkan adalah bangun tidur, wudu, kemudian tahajud. Dengan orang mandi dulu, kemudian baru setelah itu tahajud. Ini relatif. Relatif, bergantung keadaan juga. Ya, kalau keadaannya memungkinkan Anda mandi dulu, lebih bersih, berpakaian yang bagus, gunakan wangian untuk laki-laki, gitu kan? Yang baik, maka itu lebih utama. Lebih utama dibanding dengan yang biasa-biasa dan sebagainya. Jadi ini bergantung pada situasi, kondisinya, dan juga tentunya keadaan-keadaan saat tidur. Kalau berhubungan dengan suami istri tentu harus mandi dulu, ya, kemudian bersihkan dulu, baru setelah itu tunaikan tahajud. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk itu, apalagi waktunya terbatas, boleh. Anda bangun, kemudian bersih-bersih dulu, ya, hapus sebagian bekas ngantuknya, setelah itu cuci tangannya, berwudu, dan gunakan waktu yang tersedia untuk menunaikan salat tahajud. Sekalipun cuma 2 rakaat. Di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili mathna mathna, wa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Salat malam itu silahkan tunaikan paling minimal 2 rakaat. Jika Anda tunaikan 2 rakaat, setelah itu Anda khawatir fajar akan segera tiba. Kalimat Nabi fajar akan segera tiba bisa 2 kemungkinan. Bisa orang banyak menunaikan tahajud sampai mendekat kepada fajar. Bisa orang terlambat dia waktunya bangun, dekat-dekat ke fajar. Cuma dapat 2 rakaat. Ya, maka kalau Anda mandi dulu, ya habislah waktu di situ ya. Nah, tidak mungkin Anda bisa menunaikannya. Maka Anda bisa wudu, tunaikan 2 rakaat, lalu tutup witir dengan 1 rakaat. Paham sampai sini? Baik. Dan lebih besar dari itu, kembali ukuran pahala itu kepada keikhlasan kita dalam menunaikannya. Semakin ikhlas, maka semakin besar pahala kemudian disampaikan.